Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar obrolan rakyat objek topik terkini. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini, ngobrol bersama kami selain di 0281 657 7020 atau Anda juga bisa melalui WhatsApp, silakan di 0823 2636 3366 atau Anda juga bisa saksikan live streaming kami di www.banyumastv.com. Bu Ira, untuk mengatasi nih persoalan ini kan, kadang-kadang ada anak yang bandel gitu ya, suruh belajar di rumah malah justru main misalnya ini dari dinas sendiri ada tindakan nggak, ada maksudnya ada pengawasan gitu melibatkan Satpol PP atau apa gitu untuk mengawasi di awal-awal misalnya? Ya, di awal kami tidak pernah melibatkan Satpol PP. Karena kalau menurut kami dengan Satpol PP ini menjadikan anak-anak takut. Bahkan ketakutan itu bukan membuat mereka jerah. Malah bisa melebihkan gitu ya, atau melebihi. Kami himbauan aja kepada sekolah, dalam hal ini melalui kepala sekolah, terhadap Bapak Ibu guru untuk senantiasa memantau dan melaporkan. Bahkan melaporkan kalau ada anak-anak yang punya atau kena ciri-cirinya pandemi atau terpapar. Mungkin ada flu, batuk, pilek dan sebagainya, itu untuk dilaporkan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini hanya ada laporan ya 1-2 yang ciri-cirinya seperti ciri-ciri terpaparnya COVID-19. Namun setelah ditetapkan ODP, di rapid test ternyata hasilnya negatif. Jadi sementara ini belum ada laporan yang anak-anak sering jalan-jalan. Kalau malam minggu suka ada yang bergerombol dan Satpol PP menemukan apakah di situ ada anak-anak SMP, siswa-siswa SMP, kami tidak tahu karena selantiasa harus dibubarkan oleh Satpol PP. Tapi kami tidak pernah bekerja sama dengan Satpol PP. Tapi artinya ada pemantauan ya, tetap pemantauan dari Bapak Ibu guru kita wajibkan. Oke, meskipun belajar di rumah tetap dari sekolah gitu ya, dari ini, dan peran orang tua juga sangat penting ya Bu ya. Peran justru Bu, terakhir di program kita ini. Justru di sini dengan belajar dari rumah, peran orang tua sangat penting sekali. Orang tua jadi lebih intens ya dengan anak. Harusnya. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tua bisa jauh lebih dekat dengan anak-anak. Kalau mungkin seperti Bu Yudi yang selama ini sibuk dengan pekerjaan di kantor, dengan mungkin dia kebagian work from home, sehingga dia bisa dekat dengan anak-anak, bisa tahu, oh anak-anak dapat tugas apa sih? Ini hikmahnya. Demikian juga hikmah untuk Bapak Ibu guru, yang tadinya mungkin gaptek, sekarang berlomba-lomba belajar, belajar bagaimana pembelajaran dengan berbasis dengan TIK. Ini alhamdulillah kemarin juga kita menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh MKKS dan bekerja sama dengan koordinator KVC yang ada di Semarang. Itu dari target peserta itu sampai overload. Artinya bahwa SDM guru harus ditingkatkan ya Bu, termasuk penguasaan teknologi informasi. Pasti harus ditingkatkan. Dan ini juga sudah sesuai dengan kurikulum 2013 sebetulnya. Ada tuntutan peningkatan kompetensi, terutama dalam hal penggunaan IT. Apalagi Merdeka Belajar ya Bu ya. Dengan Merdeka Belajar. Dan mohon maaf Mas Ari, kami ingin berpesan dan menghimbau satu kepada orang tua. Ini kesempatan yang baik untuk bisa dekat dengan anak-anak di rumah. Tolong jaga anak-anak, patuhi anjuran pemerintah untuk anak-anak tidak keluar main, perhatikan mereka, kemudian standar kesehatan atau SOP kesehatan dalam rangka COVID ini juga harus dipatuhi. Pakai masker setiap kali keluar, tidak harus keluar rumah kalau tidak penting. Ini yang harus dijaga oleh para orang tua, sehingga orang tua lebih tahu dan lebih dekat apa sih kesibukan anak-anak dan apa sih tugas anak-anak dari sekolah. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, kami pesan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya dan harus terus belajar bagaimana penggunaan teknologi informasi ya dalam metode pembelajaran itu. Kemudian para siswa, saya minta tetaplah semangat belajar meskipun ibu tahu anak-anak sudah merasa jenuh di rumah. Nggak berinteraksi dengan tidak boleh berinteraksi dan tidak boleh keluar rumah. Pastinya sudah jenuh. Tapi yang sabar ya anak-anak, karena
kita masih ada wabah dan kita harus bisa mencegah wabah itu untuk tidak penyebarannya tidak terlalu kemana-mana. Dan seperti pesan dari Pak Bupati, ini kita harus mencegahnya. Dan pola hidup sehat dan bersih itu harus senantiasa ditegakkan. Oke, ke sebelah nih, Bu Lia. Iya, Mas. Bu Lia, sebagai closing statement dari kacamata pendidikan terkait dengan topik kita malam hari ini, belajar jarak jauh di tengah pandemi. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Ari. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ira, bahwa di setiap kejadian yang harus kita ambil adalah hikmahnya. Kita bisa memetik banyak sekali nilai positif dari kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang kita alami sekarang. Nah, bagi guru selaku pelaku di dunia pendidikan, dari kacamata pendidikan, hal ini bisa dijadikan untuk pemacu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga kemampuan diri. Contohnya yang tadi sempat dibacakan oleh Mas Ari ya, di sekolah kami beberapa guru kami berhasil melakukan berhasil lolos lomba inovasi pembelajaran kemarin, baru aja kemarin 3 guru kami dari Alisat 1 dan 2 lolos inovasi pembelajaran Al-Quran oleh Al-Quran. Nah, kalau tidak dalam suasana work from home ini mungkin tidak sempat membuatnya berinovasi seperti itu. Kemudian juga yang tadi Mas Ari bacakan di awal itu adalah penelitian online tentang kelas online yang lolos untuk menerima hibah dari organisasi se-Asia Tenggara, organisasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, diikuti oleh 11 negara. Itu juga tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada kondisi seperti ini. Artinya setiap hal itu harus kita ambil positifnya. Jadi untuk guru-guru, ayo kita semangat untuk berinovasi, berkreasi, dan lebih baik lagi. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan kelas pembelajaran yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan Bagi anak-anak ya. kita. Inilah saatnya. Adapun menang lomba, hadiah, dan lain sebagainya itu adalah bonusnya. Oke, terima kasih semangat untuk para guru ya. Oke, kalau dari Bu Yudi sendiri sebagai orang tua, bagaimana Ibu masih semangat ya untuk mendampingi putra-putrinya untuk tetap belajar di rumah? Masih. Ada yang disampaikan kepada dinas atau pada guru, misalnya Bu Guru jangan terlalu banyak nih anak-anak saya untuk mengerjakan soal-soal misalnya. Siap. Benar banget Mas Ari. Kalau bisa sih paling 1 minggu cuman 2 kali aja dikasih tugasnya. Oke, terus suruh Biar ngapain? kita juga. Selain itu, saya itu loh pengen tahu kan anak saya Aurel udah kelas 6 ya. Itu untuk kelulusannya gimana ya? Apa tahu-tahu nanti udah di SMP apa gimana? Oke. Saya kasihan loh sama anak-anak. Dan sama sekolah. Dan tahun ini tuh memang tahun yang ini ya agak Istimewa. berbeda ya untuk Tahun kelas, istimewa. untuk kelas 6, kelas 9, kelas 12 ya Bu ya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya di lain kesempatan dengan Dinas Pendidikan. Bu Yudi terima kasih, kemudian Ibu Lia terima kasih waktunya. Terus semangat di tengah pandemi ini, di tengah pandemi ini ya tetap semangat mengajar untuk anak-anak, kemudian mendampingi putra-putrinya. Dan Bu Ira terima kasih dari Dinas Pendidikan yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda mungkin tetap juga semangat untuk adik-adik, tetap semangat untuk belajar, kita hadapi pandemi ini, dan tetap untuk selalu jaga jarak, kemudian pakai masker, dan cuci tangan, pakai sabun ya tentunya, dan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Seputar obrolan rakyat topik terkini akan hadir di lain kesempatan setiap hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 9. Terima kasih dan selamat malam.